Halo semua, apa kabar? Kami dari kelompok 2, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, akan membahas mengenai salah satu jenis tanaman hias, yakni bunga potong. Tapi sebelum itu, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bunga potong adalah jenis tanaman hias berbunga yang dimanfaatkan sebagai bahan rangkaian bunga untuk sebagai keperluan dalam daur hidup manusia, yang tujuan pembudidayaannya untuk diambil bunga sebagai bahan rangkaian bunga. Adapun contoh bunga potong, mawar, krisan, tulip, gerbera, dan anthurium. Pada video ini, kami akan membahas bunga potong, khususnya bunga tulip. Bunga tulip merupakan bunga yang sangat indah dan cantik dengan berbagai macam warna. Bunga tulip sangat identik dengan negara Belanda. Banyak wisatawan datang ke Belanda hanya untuk menikmati keindahan dari bunga tulip. Bunga tulip merupakan salah satu jenis dari bunga potong. Bunga tulip dijadikan sebagai bunga potong tentu saja karena keindahannya. Selain karena keindahannya, bunga tulip memiliki daya tahan yang tinggi, yaitu dapat bertahan hingga 10 hari setelah dipotong tanpa menjadi layu. Karena keindahannya dan daya tahannya yang tinggi, bunga tulip banyak dimanfaatkan sebagai rangkaian bunga. Salah satu di antaranya sebagai buket bunga. Oleh karena itu, bunga tulip menjadi salah satu bunga potong yang banyak diminati. Faktor yang mempengaruhi kesegaran bunga potong tulip setelah panen adalah: 1. Kemekaran bunga tulip. Bunga tulip sebaiknya dipanen pada saat bunga tidak mekar secara sempurna atau penuh, dan jangan pula saat kuncup belum membuka. Hal ini berhubungan dengan cadangan makanan yang dimiliki oleh bunga. Bunga tulip yang dipanen ketika mekar penuh dikhawatirkan dalam perjalanan dapat terjadi percepatan pembusukan mahkota, kemudian terjadi kemunduran lebih cepat. Dan bunga tulip yang dipanen terlalu awal dikhawatirkan dapat membuka karena kekurangan cadangan makanan. Yang kedua, persediaan makanan. Bunga potong memiliki cadangan makanan yang berupa karbohidrat dan gula yang disimpan di dalam tangkai, daun, dan petal yang akan digunakan dalam pembukaan kuntum bunga. Gula yang ditambahkan dalam larutan perendam tangkai bunga potong dapat membantu memasok karbohidrat yang hilang akibat respirasi. Cara panen bunga potong yang benar yaitu dapat menghindari kerusakan yang dapat mempercepat atau memperlambat masa segar bunga. Bunga akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Perlakuan pendinginan dapat memperpanjang masa segar bunga. Suplai air. Bunga yang telah dipotong memerlukan air untuk melakukan proses respirasi. Oleh karena itu, merendam tangkai bunga ke dalam air atau larutan akan memperpanjang masa segar bunga potong. Penyakit tanaman. Kondensasi air pada bunga maupun daun mengundang penyakit yang dapat merusak tanaman, sehingga masa segarnya berkurang. Mengelola lingkungan di sekitar bunga secara tepat merupakan pencegahan terbaik bagi serangan penyakit. Oke, mari kita masuk ke pasca panen bunga potong. Adapun tahapan penanganan pasca panen bunga potong sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan bunga. Bunga yang telah dipotong langsung dikumpulkan ke dalam wadah yang sesuai dengan jenis bunganya. Wadah tersebut harus disimpan di tempat yang teduh dan aman, dan juga terhindar dari percikan air dan kotoran, sehingga terhindar dari kerusakan yang dapat menurunkan kualitas bunga.
pengangkutan ke tempat sortasi. Pengangkutan bunga yang telah diletakkan di tempat sortasi dilakukan dengan hati-hati dan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Alasannya yaitu agar terhindar dari risiko kerusakan atau patah. Proses selanjutnya yakni proses sortasi dan grading. Pemisahan bunga hasil panen menurut jenis dan warna bunga dilakukan di atas meja. Bunga diperiksa satu persatu untuk melihat tingkat kemekaran bunga, keadaan tangkai bunga yang panjang pendek, lurus atau bengkok, besar kecilnya, ketegarannya, serta kebersihan daunnya. Bunga dipisahkan menurut kelasnya atau grading sesuai dengan jenis bunga. Proses selanjutnya yakni pengikatan bunga. Umumnya, bunga potong yang telah digrading kemudian diikat dalam kelompok menggunakan tali atau karet dengan jumlah sesuai jenis bunganya. Bunga tulip termasuk salah satu bunga yang diikat berdasarkan jenis dan kelompoknya. Selanjutnya adalah pembungkusan. Pembungkusan ini bertujuan untuk menjaga kualitas bunga tulip agar terus terjaga dan terhindar dari kerusakan. Setelah diikat, bunga tulip diharapkan segera dibungkus menggunakan kertas ataupun plastik. Selanjutnya yang keenam adalah perendaman dengan larutan. Tanpa dilakukannya pengawetan, kehilangan produksi bunga akibat layu ataupun faktor lain dapat mencapai 30-60%. Oleh karena itu, sangat diperlukan tindakan pengawetan dengan cara merendam pangkal bunga potong ke dalam larutan tersebut. Ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dari bunga tulip. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita tambahkan ke dalam larutan tersebut bersama dengan pengawet adalah nutrisi berupa gula, lalu kita dapat menaikkan pH larutan tersebut menjadi 3,5 sampai 4,5. Hal ini bertujuan karena pada pH tersebut bunga potong dapat maksimum untuk menyerap air. Lalu kita dapat menambahkan antibiotik untuk membunuh mikroba agar tidak terjadi pembusukan dan penyakit-penyakit lainnya. Penyimpanan sementara dilakukan dalam jangka waktu yang pendek atau kurang dari 1 hari. Bunga bisa disimpan dalam bak berisi air bersih dengan cara merendam pangkal tangkainya. Pengepakan dilakukan untuk pengiriman ke tempat penjual bunga, dikemas dengan kardus atau karton atau kontainer plastik sesuai dengan panjang maksimal bunga, sehingga bunga bisa diatur dengan rapi dan tetap terjaga kualitasnya. Bila menggunakan kardus setelah bunga selesai dimasukkan ke dalam kardus, kardus harus ditutup dan dikuatkan dengan menggunakan lakban sampai kardus. Fumigasi merupakan perlakuan dengan memberikan gas beracun untuk membunuh hama tanaman. Namun hanya dilakukan bila bunga tersebut akan diekspor dan negara tujuan mengharuskan perlakuan fumigasi, karena perlakuan ini dapat menurunkan masa segar bunga. Pengiriman ke tempat penjualan. Kardus atau kontainer yang berisi bunga disusun secara rapi di dalam mobil box yang mempunyai pengatur suhu ruangan dengan suhu sekitar 12 derajat Celcius yang diusahakan tetap stabil selama di perjalanan. Setelah kardus atau kontainer bunga diturunkan, bunga segera dikeluarkan, lalu ujung tangkai bunga dipotong dan diletakkan tegak di dalam ember berisi air. Halo semua, selesai sudah materi bunga potong dari kelompok kami. Semoga video kami bermanfaat bagi semua kalangan. Kami ucapkan terima kasih.